kali ini akan sedikit panjang tentang ilmu di balik blockchain lah ya, lebih umum. Jadi tidak hanya soal Loon aja tetapi akan lebih umum. Jadi ini adalah pengetahuan tentang blockchain, tidak semata-mata untuk loans apakah naik $1, $2, $5 dan lain. Tidak itu ya. Kita hanya akan belajar soal blockchain yang dimulai lewat Loonc. Oke, kita akan lanjut, namun sebelum itu lihat dulu intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Wah, masih panjang guys ya. Berapa tadi saya tanya? Mau terus ya? Terus aja deh. Namanya belajar nggak boleh bosan guys. Saya bertanya kembali, di masa depan jika uang kripto dipakai dan diterima semua negara, bagaimana nasib uang fiat negara tersebut? Gimana? Bayangkanlah ya, jika suatu hari nanti uang kripto benar-benar diadopsi secara luas dan diakui oleh semua negara sebagai alat pembayaran yang sah, maka bisa jadi nilai penggunaan uang fiat akan berkurang secara signifikan pastinya ya. Namun ini tidak berarti bahwa uang fiat akan benar-benar hilang dan tidak berguna sama sekali. Sebagai contoh, beberapa negara yang mengadopsi uang kripto sebagai alat pembayaran resmi seperti El Salvador yang mengadopsi Bitcoin tetap memungkinkan penggunaan uang fiat sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, uang fiat masih memiliki kegunaan yang berbeda, seperti untuk pembayaran tunai atau untuk transaksi kecil yang tidak memerlukan biaya transaksi yang tinggi seperti yang sering terjadi pada kripto. Pakai Bitcoin ya, kalau kemarin 900 juta kemudian sekarang tinggal 300 juta gimana ya? Ya tapi begitulah, karena mungkin boleh kali ya. Oke, jadi meskipun penggunaan uang fiat mungkin akan berkurang, tetap ada kemungkinan bahwa uang fiat akan tetap digunakan dalam beberapa situasi dan tidak benar-benar menghilang. Selain itu, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran juga dapat membawa banyak manfaat bagi pengguna, seperti biaya transaksi yang lebih rendah dan kemampuan untuk melakukan transaksi internasional tanpa perlu khawatir tentang nilai tukar uang. Saya bertanya kembali ke dia, hari ini mata uang kripto jadi seperti aset laksana emas karena tidak digunakan untuk membeli sesuatu di lingkungan. Apakah tujuan itu sudah bergeser atau karena masih sangat baru? Dia menjawab, tujuan awal dari mata uang kripto adalah sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan secara luas. Namun saat ini kebanyakan orang lebih menggunakan mata uang kripto sebagai aset investasi, seperti halnya emas daripada sebagai alat bayar. Betul kan seperti itu? Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Salah satunya adalah karena masih banyak tempat dan pedagang yang belum menerima atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Nah, emang iya karena nggak boleh. Kalau boleh masa pakai gitu. Di Indonesia juga nggak boleh. Sehingga penggunaan masih terbatas. Selain itu, beberapa mata uang kripto seperti Bitcoin memiliki biaya transaksi yang relatif tinggi. Nah, Bitcoin sama Ethereum tuh tinggi guys kalau untuk transaksi. Kalau Bitcoin ada pilihan udah sekarang. Ethereum tuh aduh geblek, tinggi banget. Sehingga kurang cocok untuk digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi kecil. Kemarin saya beli 250.000, mau saya pindahkan wallet itu biayanya hampir 150-an guys. Habis buat gas fee-nya doang gitu ya. Makanya betul juga ini nggak bisa lah. Namun ada juga mata uang kripto yang didesain khusus untuk digunakan sebagai alat pembayaran, seperti stablecoin yang nilainya diikat pada mata uang fiat atau aset lainnya, dan juga cryptocurrency yang memungkinkan penggunaan transaksi dengan biaya yang relatif rendah dengan adopsi yang lebih luas dan perkembangan teknologi. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dapat meningkat di masa depan. Oke, saya sudah mulai bergeser pertanyaan.
Jika smartphone sudah terintegrasi dengan otak seperti Neuralink buatan Elon Musk, bisakah uang kripto ini dipakai untuk transaksi kebutuhan sehari-hari? Jika teknologi seperti Neuralink yang mengintegrasikan otak dan smartphone telah tersedia di masa depan, maka teori uang kripto dapat digunakan untuk transaksi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan otak sebagai alat pembayaran. Dengan teknologi tersebut, pengguna dapat memindahkan uang kripto ke dompet digital mereka dengan menggunakan otak. Kemudian menggunakan dompet digital tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Pertama, teknologi seperti Neuralink masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk konsumen secara luas. Kedua, perlu ada infrastruktur yang mendukung penggunaan uang kripto sebagai alat pembayaran di berbagai tempat dan oleh berbagai pedagang, seperti mesin pembayaran yang dapat menerima uang kripto. Terakhir, yang perlu diingat bahwa penggunaan uang kripto sebagai alat pembayaran masih terbatas dan memiliki resiko seperti volatilitas harga yang tinggi dan potensi kehilangan akses ke dompet digital. Dalam keseluruhan, sementara konsep penggunaan otak dan smartphone untuk pembayaran dengan uang kripto mungkin tampak menarik, tetapi masih memerlukan waktu dan perkembangan teknologi yang lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan dengan luas dan aman. Oke, kemudian saya bertanya kembali, memang terdengar futuristik punya smartphone di otak. Saya berharap bisa mengalaminya di umur saya 40 tahun. Teknologi seperti smartphone di otak memang terdengar sangat futuristik dan masih dalam tahap pengembangan. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan teknologi semacam ini akan menjadi kenyataan. Namun perlu diingat bahwa pengembangan teknologi seperti ini membutuhkan waktu, riset, dan pengujian yang sangat panjang dan kompleks, sehingga tidak bisa dipastikan kapan teknologi ini akan benar-benar siap digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu, teknologi seperti ini juga memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan dari segi etika, keamanan, privasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi seperti smartphone dan otak juga memerlukan regulasi yang ketat dan perhatian di berbagai pihak. Namun tentu saja tidak ada salahnya untuk berharap bahwa teknologi semacam ini akan semakin berkembang dan bisa dinikmati di masa depan. Oke, selesai sudah hampir 1 jam saya bertanya. Hanya saya menjawab ya. Oke, GPT sudah cukup, nanti disambung lagi dengan tema lain. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi nanti. Begitu jawaban dari Chat GPT. Demikian guys, jadi sebenarnya awal-awal tuh mau tanya soal USDT ini ya, karena memang di ini ada repack. Jadi kita pengen tahu repack itu apa, seperti itu ya. Repack seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebetulnya ada namanya smart contract. Smart contract itu apa? Apa kita mau tanya dulu? Saya akan coba tanyalah ya, biar kalian juga tahu juga gitu ya. Oke, saya akan coba cara kerja smart contract dalam blockchain. Oke, dia seperti ini ya. Smart contract adalah program komputer yang dibuat di atas platform blockchain yang dirancang untuk mengeksekusi transaksi secara otomatis ketika syarat-syarat terpenuhi. Cara kerja smart contract pada blockchain adalah sebagai berikut. Cepat dia menjawab guys, nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. 1. Pembuatan smart contract. Pengguna blockchain pertama-tama membuat smart contract dan memprogram logika bisnis yang ingin dijalankan. Smart contract kemudian diterbitkan ke jaringan blockchain. Kedua, penambahan data. Pihak lain dapat menambahkan data ke smart contract dengan mengirimkan transaksi ke jaringan blockchain. Yang ketiga, verifikasi. Setiap transaksi di jaringan blockchain harus diverifikasi oleh jumlah node pada jaringan blockchain. Setelah transaksi diverifikasi,
smart contract akan dieksekusi sesuai dengan logika bisnis yang diprogram. Keempat adalah proses. Smart contract akan mengeksekusi tindakan atau perintah yang telah diprogram ketika syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Yang kelima adalah penyelesaian. Smart contract setelah dieksekusi hasilnya akan dicatat dalam blockchain baru pada jaringan blockchain dan disimpan secara permanen di seluruh node pada jaringan blockchain. Dalam blockchain, smart contract sangat penting karena dapat memungkinkan transaksi yang aman, efisien, dan terdesentralisasi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga atau otoritas pusat. Dengan demikian, smart contract dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam melakukan transaksi di blockchain. Harus pakai logika guys. Jadi kalau membaca doang jadi susah. Jadi harus sambil dibayangkan, harus sambil dibayangkan gitu ya. Ini lebih kurang smart contract ini sih kayak koin-koin juga ya gitu. Jadi mungkin ya saya analogikan, misalkan tadi saya bertanya soal repack. Misalkan saya bikin token 1 juta koin, kemudian saya ada duit di bank 1 juta juga misalkan ya. Kemudian diterbitkan ya, dibikin smart kontraknya bahwa 1 koin 1 rupiah, katakanlah seperti itu, kemudian terbitkan. Nah kemudian begitu masuk ke jaringan ada programnya gitu ya, pihak lain dapat menambahkan data ke smart contract dengan mengirimkan transaksi ke jaringan blockchain. Pihak lain dapat menambahkan data ke smart contract dengan mengirimkan transaksi ke tempat lain. Mungkin gini kali ya, kalau misalkan gini, saya membeli tokennya misalkan 100 rupiah gitu ya, artinya di smart contract tadi berarti uang yang ada di bank itu sudah terpakai 100 gitu ya, pakai 100 dibeli oleh saya gitu ya. Kemudian transaksi ini di blockchain nanti. Nah setiap verifikasi ini sama nih, verifikasinya sama, mungkin diverifikasi oleh jumlah node pada jaringan blockchain ya, ini sama aja kan. Fungsi blockchain seperti itu, dia akan saling memverifikasi gitu. Programnya tadi pemotongan gitu ya. Kemudian smart contract akan maksud tindakan atau perintah yang telah program 3 syarat memenuhi. Melakukan tindakan ya, ini programnya ya, setelah di blockchain terverifikasi betul bahwa uang ini harus berkurang karena saya ambil gitu 100, maka dia harus dieksekusi. Kemudian setelah smart contract selesai dieksekusi, sudah selesai ya, uangnya sudah pindah ke saya gitu atau ke orang lain, hasilnya akan dicatat dalam blok baru pada jaringan blockchain dan disimpan secara permanen di seluruh node pada blockchain. Oke, saya masih belum begitu ini banget, tapi bayangannya saya kira-kira tahu. Saya tetap akan melanjutkan bagaimana sih smart contract ini bekerja gitu ya. Kalau blockchain kemudian dan lain-lain saya sudah agak paham dan sudah bisa membayangkan, tapi kalau smart contract harus saya bayangkan seperti apa gitu ya. Jadi kalau blockchain kan saya bayangkan ya, saya beli rumah Anda gitu, saya manggil ketua RT, manggil tetangga dan lain-lain, transaksi, saya serahkan duitnya, saya dapatkan sertifikat, disaksikan oleh banyak orang, ditandatangani oleh banyak orang gitu ya. Jadi tanda tangan disimpan di rumahnya masing-masing. Jadi kalau saya mau merubah Pak RT, saya suruh merubah kesaksiannya, masih ada banyak saksi lain yang harus ikut dirubah. Jadi seperti itu sih cara menggambarkan, jadi mudah. Bedanya ini kan dibuat secara otomatis gitu. Dan seluruh dunia ya, bukan lingkungan gitu ya. Nah seperti itu kira-kira kalau blockchain. Tapi kalau smart contract ini, tapi begini jawabannya guys ya, kalian bisa mengira-ngira bagaimana cara smart contract ini bekerja. Jika kalian menonton sampai akhir dan saya belum paham, tolong kasih link ataupun setidaknya gambaran lah gitu. Saya harus bayangkan dengan apa gitu ya. Saya harus membayangin lah gitu ya, supaya lebih mudah kita untuk memahami arti dari blockchain ini. Oke geng, itu saja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye.
semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.